Yes, yes, yes. Bravo Indonesia, luar biasa Komang Teguh. Dan semua pemain harus diberikan apresiasi tertinggi. Indonesia dengan semangat juang pantang menyerah akhirnya memetik poin penuh 3 ketika menggulung Australia 1-0 dalam pertandingan kedua di grup A Piala AFC Under-23 semalam di Qatar. Bagi semua rekan sahabat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Apa yang diragukan ketika pertandingan sebelum dimulai bahwa Australia sedikit lebih baik dari Indonesia, ternyata perkiraan itu memang betul sedikit lebih baik, tetapi di hasil tidak lebih baik, kita yang lebih baik. Dan Indonesia memetik gol tunggal lewat pemain belakang atau lewat sundulan pemain belakang Komang Teguh, dan itu membuat dan membuka peluang Indonesia untuk melangkah ke babak kedua. Dan di pertandingan terakhir hari Minggu nanti menghadapi Yordania yang sampai berita ini turun masih menghadapi tuan rumah Qatar. Kita lihat bahwa pertandingan semalam sangat luar biasa. Kita harus berikan apresiasi tertinggi kepada adik-adik kita karena dengan kondisi atau formasi pemain yang sedikit meragukan karena kehilangan beberapa pemain inti, terutama Ivar Jenner yang mendapat kartu kuning, juga Ramadan Sananta. Tetapi apa yang diperlihatkan oleh Rizky Ridho dan teman-temannya semalam sungguh luar biasa dan di luar prediksi kita semua. Walaupun secara keseluruhan statistik pertandingan Australia lebih menguasai, terutama di babak pertama mereka unggul dalam penguasaan bola 55 berbanding 45. Dan kemudian di babak kedua pun mereka unggul dengan 64% berbanding 36%. Sehingga secara keseluruhan memang Australia lebih baik, tetapi kita unggul dalam mencetak gol. Dan itu membuat tidak saja membuka peluang bagi Indonesia, tetapi kemenangan itu memberikan nilai plus yang lebih banyak. Apa saja nilai-nilai plus itu? Paling tidak kita sudah bisa mengungguli Australia walaupun di event Under-23. Kedua, motivasi pemain-pemain kita akan makin terangkat, melambung tinggi untuk menghadapi pertandingan penentuan melawan Yordania nantinya. Dan itu semua harus kita pun dukung. Kita sebagai anak bangsa, penggemar setia, pendukung setia tim nasional harus mendukung paling tidak secara moral dan doa dari tanah air nantinya. Beberapa pemain memang terlihat masih grogi, terutama di sektor kanan pertahanan kita, di mana di bek kanan ada Ferrari, kemudian di gelandang kanan juga ada Fajar, dan itu mulai terlihat di pertengahan babak pertama ketika ada sedikit blunder dilakukan oleh kedua pemain ini di sektor kanan pertahanan, tetapi kesalahan itu tidak dioptimalkan oleh Australia untuk mencetak gol. Namun di sisi lain, beberapa pemain kita memperlihatkan keunggulan individu dan semangat juang yang pantang menyerah. Sebut saja Rafael Struijk, Marcelino, juga Pratama Arhan, Rizky Ridho, semuanya hampir bermain dengan kemampuan terbaik mereka. Dan ini tidak saja lewat keunggulan individu, juga Witan Sulaiman, pemain yang selama ini memang sedikit fluktuatif, naik turun, tetapi semalam dia tampil cukup baik dan mungkin dapat nilai 7, dan itu yang membuat Sintayong mempertahankan dia. Sehingga kita lihat bahwa dengan permainan yang penuh semangat, pengambilan posisi dengan atau tanpa bola, permainan 1-2, menggunakan lebar lapangan, itu semua dilakukan oleh pemain dengan baik. Namun masih ada kelemahan-kelemahan elementer yang selama ini dilakukan, tetapi ada peningkatan, terutama di passing-passing, baik passing pendek maupun passing bola-bola panjang. Dan kita lihat juga bahwa beberapa umpan terobosan di babak pertama harusnya bisa dioptimalkan untuk menjadi gol. Karena ada beberapa kali serangan itu dibangun, terutama bola-bola tusukan ke depan kepada Rafael Struijk sering disalah umpan oleh gelandang sehingga hilang peluang tersebut. Tapi okelah, kita lihat bahwa yang menjadi pahlawan dalam pertandingan dan kemenangan Indonesia malam itu adalah pemain asal Bali, Komang Teguh. Komang from hero to hero. Dia membuat kesalahan di babak pertama dan Indonesia kena hukuman penalti. Tetapi kemudian kesalahan Komang Teguh ditutupi oleh kegemilangan
kiper Hernando dengan menghalau tendangan penalti Australia. Dan di babak kedua, itulah sepak bola. Walaupun pemain tampil tidak optimal atau tidak menonjol di lapangan, tetapi ketika faktor luck menaungi dia, maka semalam Komang mendapat faktor luck tersebut. Ketika lewat sebuah scrimmage, sebuah kemelut di mulut gawang Australia, lewat tendangan Nathan Chua-on, bola mampir di kepala Komang Teguh sekitar 3-4 meter dari garis gawang Australia, dan dengan sundulan yang bagus sekali merobek gawang Australia dan membuat Indonesia unggul 1-0 sampai dengan berakhirnya pertandingan. Jadi sekali lagi kita harus apresiasi adik-adik kita dalam perjuangan mereka semalam. Dan untuk menghadapi Yordania nantinya, kita kemungkinan besar akan bermain lebih baik lagi. Hanya satu antisipasi, satu pesan yang harus diingat oleh Sintayong dan pemain-pemain adalah bagaimana mereka menjaga kondisi fisik, kebugaran fisik mereka. Ketika kita lihat semalam, mereka bermain habis-habisan, sampai beberapa pemain harus digotong keluar karena tertarik ototnya. Dan ini warning betul bagaimana STY mengembalikan kondisi kebugaran fisik pemain, sehingga ketika menghadapi Yordania nantinya, mereka tidak lagi mengalami kecapean. Dan dengan menghadapi Yordania, minimal dengan pertandingan semalam melawan Australia, kita bisa minimal mendapat 1 poin tambahan, dan itu tentu peluang kita untuk lolos. Namun catatan juga, ada pemain-pemain lain yang akan lebih fresh masuk. Misalnya Evergener sudah bisa bermain, dan kalau dia turun sejak menit awal, maka kita ada punya 4 pemain keturunan di sana, yaitu Evergener, Rafael Struijk, Nathan Chua-on, dan juga Justin Hubner yang semalam baru diturunkan oleh STY di sekitar 20 menit terakhir. Dan memang masih terlihat Hubner tidak eksplosif seperti sebelum ini dia main di tim senior, karena dia memang diinfokan baru tiba pada pagi hari, sehingga harus istirahat hanya sekian jam dan tampil kembali di lapangan. Ini tentu membuat kondisi fisiknya tidak prima untuk bermain bersama-sama temannya secara optimal di lapangan. Tetapi apapun, dengan bermain sekitar 20 menit terakhir, Justin beberapa kali juga memperlihatkan keunggulan individunya, terutama dalam mempertahankan lini belakang kita, sehingga beberapa kali duel dia berhasil memenangi bola dengan pemain-pemain Australia di lini pertahanan kita. Saya juga berikan catatan tersendiri, selain untuk Komang Teguh yang from hero to hero, juga ada Pratama Ahran. Pemain ini kita lihat bahwa dia sungguh memiliki niat dan fighting spirit yang sangat tinggi. Dia bertarung habis-habisan. Beberapa kali dia kena tebasan lawan, dan beberapa kali pun dia menjerit kesakitan, baik di kakinya, di kepalanya, tetapi dia tetap mempertahankan ritme permainan dengan semangat tinggi. Dan STY pun cukup cerdik untuk terus mempercayakan Pratama Ahran untuk bermain, termasuk Witan Sulaiman yang sebelum ini juga lemah tetapi dipertahankan terus. Dan salah satu pemain juga yang menonjol, ada Marcelino di sana. Kalau kita lihat secara keseluruhan di babak kedua, Australia tidak mengoptimalkan sekian peluang. Dari penguasaan bola yang 64% tersebut, mereka minimal ada 3 peluang yang harus dikonversi menjadi gol, tetapi semuanya tidak berhasil. Namun kita mendapat 1 peluang yang sangat bersih lewat Marcelino ketika Nathan Chua-on menusuk kotak penalti pertahanan Australia dari sisi kiri, dan dia melepaskan umpan tarik kepada Marcelino. Sayang, tendangan Marcelino yang tidak terlalu keras masih diblok oleh pemain belakang Australia, sehingga hilanglah peluang Indonesia untuk mendapat gol kedua. Tapi sekali lagi, saya dan tentu saja mewakili pendukung setia Rise Soccer TV dan seluruh pencandu dan pendukung sepak bola Indonesia memberikan apresiasi kepada seluruh pemain kita semalam dengan menggulung Australia 1-0. Jangan lupa, bola itu bulat. Giring terus!